Hai teman-teman santuy, kita balik lagi nih ke bagian kedua dari rekap misterius Condor Heroes. Melanjutkan cerita sebelumnya, seperginya Feng Heng Huang Yaose memutuskan meninggalkan kediamannya dan sikapnya ini membuat Ye Lao terluka lalu mengusirnya pergi. Terikat dendam pada Huang Yaose yang dianggapnya telah membunuh Quan Nan, Xian Shen dan adik seperguruannya memutuskan meninggalkan Wisma mencari Huang Yaose. Setelah berpapasan dengan Fu Late yang menggesek Erhu, di penginapan mereka diberitahu adanya sekte pasir laut dan ketua mereka Sa Qingfeng bersenjatakan golok pemenggal kuda yang diakui sebagai pendekar ternama dan disegani. Malam harinya Sa Qingfeng bertemu dengan sesosok pendekar wanita yang membunuhi anggota mereka, lalu pertarungan pun terjadi. Sa Qingfeng akhirnya tewas di tangan pendekar wanita yang membuat Xian Shen terpana melihat kecantikan wajah wanita tersebut. Jauh di dalam hutan, 3 orang tetua sekte Qinghai Tiongkok Barat menantang Huang Yaose setelah mendengar Huang Yaose, mantan murid Qinghai, menghancurkan sekte Qinghai sendiri, bahkan membunuh Chu Fan. Di tengah duel, Xian Shen yang mendapatkan kesempatan untuk menghabisi Huang Yaose tidak melakukannya demi menjaga nama baik sekte tapak besi. Di akhir duel, ketiga tetua Qinghai Barat dikalahkan Huang Yaose, kemudian kungfu mereka dimusnahkan. Keadaan di Wisma Saman tidak lebih baik karena Feng Heng hampir saja diperkosa oleh penasihat kiri sekte mereka. Tidak cukup sampai di sana, penasihat kanan yang biasanya berseberangan paham dengan penasihat kiri kini menjadi kompak dan menekan Raja Qin agar menikahkan Feng Heng dengan penasihat kiri. Tak memiliki pilihan karena posisinya yang terhimpit kuatnya pengaruh para penasihatnya, Raja Qin menyuruh Feng Heng melarikan diri dan Qin menuju Song. Belum mencapai Song, pelayan pribadi Heng tewas di tangan anak buah penasihat kiri. Dalam perjalanan tersebut, Feng Heng yang terlunta-lunta akhirnya bertemu dengan Huang Yaose secara tidak sengaja mulai mengikutinya. Kemudian Huang Yaose yang bersimpati pada Feng Heng akhirnya mengajak putri Qin tersebut dalam perjalanannya menempuh bahaya akibat julukan Ting Xie, di mana Huang Yaose dicap sesat karena sebagai mantan murid telah membunuh Chu Fan, gurunya, dan menghancurkan perguruan Qinghai. Di Wisma Tapak Besi, Xian Shen meminta maaf pada Qiu Xianren atas kepolosannya yang membiarkan Huang Yaose lolos. Keesokan harinya, wanita misterius yang mengalahkan Sa Qingfeng muncul di aula untuk mengirimkan surat tantangan duel bagi Sa Kuanan dari pendekar bergelar Racun Barat. Wanita berilmu tinggi ini bernama Ruhua. Ia adalah murid Ouyang Feng. Diceritakan, Sa Kuanan pernah mengalahkan Ouyang Feng dalam duel uji kebolehan. Kekalahannya ini membuat Ouyang Feng yang berambisi tinggi menjadi pendekar nomor 1 di Jianghu, berkelana hingga mendapatkan ilmu kitab 5 racun dan mempelajari Hamakong. Di kediamannya, Ruhua melaporkan pada Ouyang Feng bahwa tantangan gurunya ini telah disampaikan kepada Qiu Xianren. Setelahnya, Racun Barat menyapa keponakannya Ouyang Ke kecil. Nampak Ouyang Feng sangat menyayangi keponakannya tersebut dan berkata akan mewariskan keberhasilan dan keharuman nama wismanya nanti bila ia berhasil mengalahkan Quan Nan. Setelah itu, Racun Barat turun ke penjara bawah tanah. Di sana dia mengeluh pada sesosok lelaki kurang waras terantai yang dipanggil sebagai kakak. Ia menyampaikan kakaknya ini seperti belum memaafkan perbuatannya menyelingkuhi istri kakaknya hingga melahirkan Ouyang Ke. Beberapa hari kemudian, Ouyang Feng datang ke Wisma Tapak Besi sesuai janjinya. Ia menemui Qiu Xianren yang gentar akan kehadiran dirinya di sana.
Kemudian racun barat dibawa ke persemayaman Sakwanan. Di sini racun barat memetik kecapi dengan menggunakan energi miliknya hingga makam Kwanan hancur. Racun barat sangat kecewa melihat Kwanan telah terbujur kaku dan tak dapat melakukan duel kedua. Lalu diberitahu oleh Qiu Qianren dan Xianzhen bahwa pembunuh Qiannan adalah Huang Yaose. Mendapatkan informasi yang salah, racun barat lalu pergi meninggalkan wisma tersebut dengan pesan bahwa ia akan mencari sesat timur untuk menantangnya berduel. Setelah itu terbakar oleh rasa amarah dipermalukan oleh racun barat yang membongkar makam gurunya. Qiu Qianren berniat meminta bantuan Sekte Chuanzhen. Diutusnya Xianzhen, Yaoze, dan adiknya untuk pergi dari perguruan tapak besi mencari Huang Yaose pula demi membuat perhitungan. Beberapa hari kemudian di sebuah penginapan, ketiga murid Kwanan ini bertemu dengan Ruhua. Terjadi cekcok kecil antara Yaoze serta adik seperguruannya dengan Ruhua hingga Ruhua menyerang kedua murid Kwanan tersebut dengan ular berbisanya. Xianzhen yang melihat kedua adik seperguruannya teracuni memutuskan mengambil penawar racun yang ada di pakaian Ruhua. Tanpa sengaja ia menjatuhkan sekat bambu dan melihat tubuh polos Ruhua yang sedang membasuh diri. Ruhua yang menjadi geram dipermalukan sedemikian rupa oleh Xianzhen mengejar lelaki tersebut siang malam hingga dirinya diselamatkan oleh seorang kakek tua yang sedang bermain dengan banyak anak kecil. Lelaki tua tersebut mengaku sebagai ketua Sekte Chuanzhen yang bernama Wang Chongyang. Mengetahui nama besar tersebut, Ruhua kemudian undur diri dari niatnya mengejar Xianzhen. Tambahan informasi, di serial ini The Grid telah muncul dan prahara terjadi di Qianghu dikarenakan di mana Dewa Pusat Wang Chongyang adalah pendekar terkuat di Qianghu, namun Wang Chongyang tidak mau mencampuri urusan ulin. Kaisar Selatan Yiteng Muda masih bergelar kaisar, mengurusi kerajaannya sendiri dan berada di Tali dan tidak mempedulikan masalah di luar kerajaannya. Pengemis utara Hong Chikong masih berkelana tanpa tujuan. Pengemis ini meninggalkan Kaipang untuk diurus oleh para tetua Kaipang. Sedangkan Qianghu diguncang oleh kemunculan dua pendekar kuat, yaitu racun barat dan sesat timur yang membuat ulah karena mereka menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan pribadi mereka. Karena The Grids yang tidak muncul dan tidak mau mengurusi masalah di Qianghu, akhirnya ilmu tapak besilah yang diakui para pendekar sebagai jurus nomor 1 di Wulin. Tak disangka Xianzhen ketujuh pendeta Chuanzhen muncul dan membujuk kakek itu untuk pulang ke perguruan mereka. Terkuaklah bahwa kakek itu sebenarnya adalah lelaki muda, bukanlah Dewa Pusat Wang Chongyang, tapi Chou Putong, adik seperguruannya yang dikenal selalu bermain meninggalkan perguruan karena tidak ingin menjadi pendeta. Chou Putong ini adalah pendekar yang populer nantinya di era pendekar pemanah Raja Wali Kuocing dengan gelar bocah tua nakal yang menguasai jurus tinju kiri kanan dan ilmu 9 bulan. Mai dan Qiu Chuji memarahi paman gurunya, kemudian membawa Chou Putong serta Xianzhen ke Chuanzhen. 长贞子谭楚敦，长生子刘富全，长坤子周楚基，玉阳子王福英，广教子郝大通，钦定凡人孙不天高没走阵，我信的了。Di sana, Xianzhen menyampaikan niatnya meminta bantuan Chuanzhen mengurus masalah sesat timur dan racun barat yang disetujui oleh Mai. Sayangnya Wang Chongyang tidak muncul di sini karena dia mengasingkan diri bermeditasi sebagai pendeta. 清理门户啊！哎呀，刮这边的风啊，好臭的！走。 师叔又想学人家的武功了，真是个武痴啊！是这。师侄武功这么高，我真的帮不了你。对不起。算了算了算了，我正在研究一套双手互相搏击之术的绝妙武，去回天长帮吧。我看不必了。你是怕我贪玩耽误你上？这个不男不女的有什么好看的？ 哎呀，我这次都帮不了你了，惹谁不好？你就是黄药师，小人碰主人这边向你下战书。你的主人是欧阳锋，这个人好像跟了你很久了，对你虎视眈眈的。哎呀，没事没事，不用怕不用怕。两样了，一是女人，二是蛇。你，师傅，恕弟子多言。 我们联合全真教一起对付黄药师一个人。黄药师，我一定让你败在我的手上。那我以后要多来向你请教了。好啊。天这么冷，进去吧。
Ketujuh pendeta Xuanzhen dan Zhou Putong lalu datang ke Wisma Tapak Besi untuk membantu menengahi masalah yang dialami sekte nomor 1 di Wulin tersebut. Tanpa terduga, racun barat juga muncul di tengah perselisihan mereka dengan sesat timur yang dikeroyok 7 pendeta Xuanzhen, Qiu Qianren, dan murid-muridnya. Melihat kehadiran Huang Yaose, Ouyang Feng terpancing untuk mengajaknya bertarung, lalu para pendekar lain menjauh untuk menyaksikan kehebatan teknik kedua pendekar muda ini. Qiu Qianren yang memiliki rencana untuk menyerang kedua pendekar ini ketika mereka telah terluka, akhirnya menyadari dia bukanlah lawan racun barat. Tapaknya dikalahkan oleh racun barat yang terluka setelah pertarungannya dengan sesat timur.你怎么样？快坐下。走，把人送走了，回吃饭。告诉我师兄，伸仇你不但不报，还帮仇人说好话。我问你，你是不是被东邪收买了啊？没有，